Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Kata. Sahabat, kali ini kita bersama di Inspirasi Rabiah Al-Adawiyah. Semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Rabiah Al-Adawiyah dikenang sebagai pemikir dan penyair Islam wanita yang masyhur. Ia dikenal sebagai ibu dari para sufi. Sejumlah catatan menyebut bahwa Rabiah lahir sekitar 713 hingga 717 Hijriah atau 95 hingga 99 Masehi di kota Basrah, Irak. Masa kecil Rabiah penuh duka. Kedua orang tua Rabiah meninggal dunia kala dirinya masih amat belia. Kepada Rabiah, mereka menyisakan harta berupa perahu. Rabiah bertahan hidup dengan menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepian sungai lain. Di kesendirian tersebut, cintanya pada Allah tak lagi terbagi. Sepeninggal kedua orang tua, Rabiah hidup bersama ketiga adiknya. Suatu ketika, Rabiah terpisah dari ketiga adiknya dan sempat menelan lara hidup sebagai hamba sahaya. Kesendirian dan kesedihan dimanfaatkan Rabiah untuk senantiasa bermunajat pada Allah. Seakan Allah menjawab ketekunannya berdoa dan beribadah, Rabiah dibebaskan. Tinggal seorang diri, ia kemudian mengembangkan sebuah majelis yang kemudian dikunjungi banyak murid. Sebuah nilai fundamental lahir dari majelis tersebut, yaitu cinta murni kepada Allah dan menyampingkan segala urusan dunia. Nama-nama pemikir Islam lahir dari majelis tersebut, seperti Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik Al-Bakhi. Sejumlah catatan yang dihimpun menyebut yang menjadi ciri khas dari Rabiah adalah kebiasaannya bermunajat, menangis bersedih kala beribadah, dan mengingat Sang Khalik. Dari sanalah syair-syair cinta lahir. Tak lain, cinta yang ia ucap dan tulis hanyalah Allah semata. Salah satu konsep populer yang lahir dari pemikiran Rabiah adalah mencinta tanpa imbalan. Hingga akhir hayatnya, Rabiah memutuskan untuk tak menikah. Diriwayatkan, ia menerima banyak lamaran menikah, tapi tak satu pun ia terima, meski lamaran tersebut datang dari para pemikir Islam. Rabiah takut dengan menikah, cintanya pada Allah akan terbagi. Betapa cintanya pada Allah tak ingin ia sandingkan dengan apapun di dunia. Ajaran Rabiah tentang tasawuf berpengaruh besar pada perkembangan sufisme di dunia. Ajaran dan syair-syair cintanya disebut mempengaruhi tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali dan Jalaluddin Rumi. Berikut beberapa syair-syair cinta Rabiah yang menyentak hati. Alangkah buruknya orang yang menyembah Allah lantaran mengharap surga dan ingin diselamatkan dari api neraka. Seandainya surga dan neraka tak ada, apakah engkau tidak akan menyembahnya? Aku menyembah Allah lantaran mengharap ridhonya. Nikmat dan anugerah yang diberikannya sudah cukup menggerakkan hatiku untuk menyembahmu. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau
dari hal-hal yang memalingkan aku dari Engkau, dan dari setiap hambatan yang akan menghalangi Engkau dariku. Tuhanku, tenggelamkan diriku ke dalam lautan keikhlasan mencintaimu, hingga tak ada sesuatu yang menyibukkanku selain berzikir kepadamu. Ya ilahi Robbi, malam telah berlalu dan siang datang menghampiri. Andaikan malam selalu datang, tentu aku akan bahagia. Demi keagunganmu, walau kau tolak aku mengetuk pintumu, aku akan tetap menanti di depannya, karena hatiku telah terpaut padamu. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara segala kesenangan-kesenangan di dunia ini adalah untuk mengingat Engkau. Dan di akhirat nanti, di antara segala kesenangan adalah untuk berjumpa denganmu. Begitu halnya dengan diriku, seperti yang telah kau katakan. Kini perbuatlah seperti yang Engkau kehendaki. Bekalku memang masih sedikit, sedang aku belum melihat tujuanku. Apakah aku meratapi nasibku karena bekalku yang masih kurang, atau karena jauh di jalan yang akan kutempuh? Apakah Engkau akan membakarku, wahai tujuan hidupku? Di mana lagi tumpuan harapanku padamu? Kepada siapa lagi aku mengadu? Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini dari ciptaan-Mu. Kicauan burung, desiran dedaunan, gemericik air pancuran, senandung burung tekukur, sepoyan angin, gelegar guruh, dan kilat yang berkejaran. Kini aku pahami sebagai pertanda atas keagungan-Mu, sebagai saksi abadi atas keesaanmu, dan sebagai kabar berita bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingi dan menyekutuimu. Sulit menjelaskan apa hakikat cinta. Ia kerinduan dari gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakan dan mengetahui. Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai hilang dari hadapannya, walau wujudmu masih ada, karena hatimu gembira yang membuat lidahmu keluh. Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku padanya. Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga, campakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembah-Mu demi Engkau semata, janganlah Engkau enggan memperlihatkan keindahan wajah-Mu yang abadi padaku. Ya Allah, apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuh-Mu. Dan apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabat-Mu, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku.
Aku mencintaimu dengan dua cinta, cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu. Cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir hingga engkau kulihat. Baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimu pujian untuk semua itu. Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintamu, hingga tak ada satupun yang menggangguku dalam jumpamu. Tuhanku, bintang gemintang berkelip-kelip, manusia terlena dalam buai tidur lelap, pintu-pintu istana pun telah rapat. Tuhanku, demikian malam pun berlalu, dan inilah siang datang menjelang. Aku menjadi resah gelisah. Apakah persembahan malamku engkau terima, hingga aku berhak mereguk bahagia? Ataukah itu kau tolak hingga aku dihimpit duka? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan selalu aku lakukan selama kau beri aku kehidupan. Demi kemanusiaanmu, andai kau usir aku dari pintumu, aku tak akan pergi berlalu, karena cintaku padamu sepenuh kalbu. Andai cintaku di sisimu sesuai dengan apa yang kulihat dalam mimpi, berarti umurku telah terlewati tanpa sedikit pun memberi warna. Aku ini hanya hambanya. Apa hakku untuk menginginkan sesuatu? Kalau aku menginginkan sesuatu, sedangkan Allah tidak menginginkannya, maka kafirlah aku. Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya, semata agar engkau menjadi hambanya yang sejati. Namun tidak masalah jika Dia memberikannya.